warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarramun wal muhtaramun tullabul ilmi hafizakumullah wa hafizuni. Naam, tafadhal, iqra. Man yurid an yaqra? La ahad. Naam, tafadhal. Barulah Ilam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin idza ba'sharat an-nakirata wa lam takarrar la nahwa la rajula bidari. Naam, terjem. Ketahuilah bahwasannya la menetapkan isim-isim yang nakirah tanpa tanwin jika langsung isim nakirahnya dan belum berulang-ulang la-nya, seperti la rajula bidari, tidaklah laki-laki di dalam rumah. Jadi ini kita la nafil jins namanya. La nafilil jins. Jadi la ini dia memiliki beberapa syarat sehingga dia bisa beramal seperti amal inna. Jadi inna itu apa fungsinya? Jadi dia punya isim, punya khobar. La nafilil jins juga punya isim la dan khobar la. Jadi dia memiliki beberapa syarat. Satu, nanti yang dia nasabkan itu harus nakirah, dan dia tidak bertanwin, dan harus langsung. La nafilil jins langsung bersambung dengan isim nakirahnya yang dinafikan, dan la-nya itu tidak berulang. Kadang nanti kan ada mau dua kali dia, ada dua kali. Misalnya Ustaz bilang la rajulun, atau la rajulun fid dari wa lam ra'atun. Berarti la-nya itu bisa beramal, bisa tidak. Tapi kalau misalnya la-nya tadi, misalnya Ustaz bilang la rajula fid dari wa ra'ata, dia enggak usah diulang. Tapi kalau misalnya mau diulang, bisa kita katakan la rajula fid dari wa lam ra'ata, bisa diamalkan la-nya. Tapi bisa juga kita katakan la rajula fid dari wa la ra'atun. Jadi banyak keadaan ya. Dia langsung jumpa dengan isim nakirahnya, dan yang dinafikan itu nakirah. Misalnya dalam Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fi, asalnya roibun kan. Jadi dinafikan roib, dia mansub tapi tidak bertanwin. La raiba, la raiba. Jadi nanti ada la nafi yang biasa, bukan la nafi lil jins, ada la ataf. Makanya dibedakan, ini bab mansub ya. Kita bab udah mau selesai nih ya, al-jurumiyah. La rajula fid dari. Kalau kita bilang la fid dari rajula, bisa enggak? La fid dari rajula. Tadi kita udah baca syaratnya. Dia harus mubasyarah. Kalau la fid dari, dia harus rojulun. Enggak boleh rojula. Kalau kita mau mansubkan dia harus digabung. La rojula fid dari. Enggak boleh kita bilang la fid dari
rojula. Dia la fid dari rojulun. Paham? Dia harus mubasyarah. Nah, kemudian dia tidak boleh berulang. Maksudnya syaratnya tadi, kalau yang mansub dia harus mansub, dia tidak berulang. Misalnya Ustaz bilang tadi, nggak ada spidol ini ya. Kalian lihat di buku kalian lah ya. Mana? Ustaz bilang la rojulun fid dari walam ro'atun. Boleh Ustaz bilang la rojula fid dari walam ro'ata. Bisa dipilih. Kalian mau ilgha, mau nggak kalian pakai, berarti la rojulun fid dari walam ro'atun. Itu kalau la-nya berulang. Boleh juga kalian pakai la rojula fid dari walam ro'ata. Itulah nafilil jins. Kemudian nanti yang perlu kalian pahami lagi, dia ini kan kita bilang sama, kadang beramal seperti amal inna. Berarti dia nanti bisa masuk kepada mufrad yang kita pahami, yang biasa, bisa kepada apa? Kepada mudhaf, bisa kepada syabih bil mudhaf. Misalnya Ustaz bilang kalau mufrad itu bukan maksudnya mufrad tunggal ya, tapi dia bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf, sama kayak khobar. Khobar kan ada khobar mufrad, ada jumlah, ada syibhu jumlah. Maksud khobar mufrad itu bukan yang satu aja, bukan, tapi dia bukan jumlah dan bukan syibhu jumlah. Jadi nanti dia masuk kepada mufrad. Misalnya Ustaz bilang la rajula fid dari. Kalau masuk ke musanna la rajulaini fid dari. Kalau jamak la muslimina, la muslimina. Paham ya? Jadi dia beramal seperti amal inna. Itu tadi syaratnya harus dia masuk kepada nakirah yang dia itu tidak bertanwin. Terus dia langsung lannya itu langsung masuk ke isim nakirah. Kemudian dia tidak berulang lanya. Tidak berulang lanya. Kalau la nafilil jinsi masuk kepada isim mufrad tadi gimana? Contohnya misalnya yang tadi la rajula fin dari, ya kan? Kalau masuk ke ini masih mufrad ya. Mufrad berarti musanna gimana? Contohnya la rajulaini fin dari. Kalau jamak misalnya la solihatin. Solihatin kan mansub bil kasrah li'annahu jamak muannats salim. La solihatil al yauma. Nah, kalau dia ke mudhaf gimana? Sama kayak munada kan? Mudhaf misalnya la taliba ilmin. La taliba ilmin mamkutun. Dia juga mansub. Atau syabih bil mudhaf, dia mirip-mirip mudhaf. La mustaqiman, dia nanti karena udah lengkap jadi dihilangkan dia. Syabih bil mudhaf. Paham ya? Jadi bedakan la nafi lil jins sama la nafi atau sama la nafi biasa nanti ya. Fahim tum? Paham ya? Jangan, maksudnya la-nya itu berulang 2 kali misalnya. Takarrarat misalnya yang Ustaz bilang tadi. La rajula fid dari wala
imro'ata ya. Dia boleh dipakai dua-dua nanti. Tapi kalau yang wajib mansub dia tidak berulang. Tapi kalau yang berulang itu boleh kita pakai, boleh kita ilgha. Boleh kita bilang la rajulun fid dari walam ra'atun. Biasa dia kan lanya. Atau kita bilang la rajula fid dari walam ra'ata. Atau kita bilang la rajula fid dari walam ra'atun. Karena dia lanya berulang. Dia boleh diilgha, boleh tidak. Ya, lanjut. Fa in lam tubashirha wajaba al-waqfu wa wajaba taqraru la. Takror ini biasa boleh juga dibaca tikror ya. Tikror atau takror. Nah, betul. Nahwa la fiddari rajulun wala imra'atun. Maka jika belum langsung bertemu isim nakirah, maka wajib rofa dan wajib mengulang la, seperti la fiddari rajulun wala imra'atun. Walam ra'atun. Nah, itu kalau dia tidak langsung maka wajib merofakkannya dan wajib mengulang lanya. Enggak boleh kita bilang la fiddari rajulun wa imra'atun. Enggak boleh. Dia lanya harus diulang. Kenapa? Karena lanya enggak langsung mubasyarah, belum langsung yubashir an nakirah, enggak langsung jumpa dengan isim nakirah. Nah, berarti kita kalau misalnya mau mengulangnya, kalau enggak dia langsung jumpa lah dengan nakirahnya, maka kita rofa, wajib rofa dan mengulang. La fid dari rajulun walam ra'atun. Jadi lagi yang misalnya enggak mubasyarah namanya Ya atop lah. Dia menafikan cuma la atop. rajulannya nanti mubtada muakhar. La fid dari rajulun mubtada muakhar dia. Ya, paham ya? Itu kalau dia tidak tubashir. La tubashir an nakirah. Naam. Hasil Fa in taqarrarat la jaza ihmaluha wa imra'uha. Fa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wala la rajula. la rajul Di buku kalian apa? Coba baca yang punya antum. la rajulun fid dari wala imra'atun Walam. wala imra'atun. Terus Maka jika mengulang lanjut dulu, lanjut. Oh, berarti ada dua dia. Rompat itu. Enggak ada. Jadi kalau dia takarrarat, kalau dia lanya itu berulang, jaza i'maluha, boleh diamalkan la nafilil jinsinya, boleh ilgha, boleh enggak dipakai. Misalnya kita bilang la rajulun fid dari walam ra'atun, boleh. Atau kita pakai, kita i'mal la rajula fid dari walam ra'ata. Itu kalau lanya takarrarat, berulang. Paham ya? Kalau berulang, jadi boleh kita i'mal, boleh ilgha. Ilgha itu menonaktifkan, artinya enggak memakai. Misalnya contohnya lagi, la Muhammadun zaroni wala bakrun. Boleh kita buat begitu kan? Itu kalau kita ilgha. Terus tadi dibilang kan kalau dia enggak la tubashir nakirah, dia wajib mengulang lanya. Enggak boleh kita bilang la fid dari rajulun wa ra'atun, enggak boleh. Tapi la fid dari rajulun walam ra'atun. Itu kalau tidak tubashir.
Tapi kalau dia mubasyarah boleh. La rajula fid dari wa ra'ata. Boleh ya? Kayak di ayat Al-Quran gimana? La fiha ghawlu wa lahum anha yunzafun. Ghawlun di situ mubtada muakhar. Ya kan? Fiha muta'alliqun bi mahdhufin khabar muqaddam. La nafiyah. Dia kan kita bilang tadi kalau dia tidak mubasyarah dia wajib diulang. Ini la fiha qaulun wala hum anha yunzafun. Diulang kan? Nah. Tapi di sini contohnya dibilang Ustaz. La rajula fid dari wala imra'atun. Iya, kalau diulang lainnya kan kita bilang tadi boleh di i'mal, boleh di ilgha. Berarti yang pertama dia i'mal, yang keduanya dia ilgha. Asal. Enggak harus dua-duanya. Yang penting kalau berulang suka-suka lah. Kalau berulang lahnya bisa kita amalkan, bisa tidak. La nafilil jins. Paham ya? Kita nggak ada spidol, jadi perhatikanlah di bukunya ya, sama ucapan Ustaz ya. Kalau kurang jelas ditanya. Nilai Ustaz ada isim la khabar lanya. Iya, itu kita bilang tadi, inna kan. Jadi dia butuh kepada isim dan butuh kepada khobarnya. Berarti khobarnya marfu. Misalnya kalau yang kita ta'alluqkan gimana? Misalnya tadi la rajula kainun. Nah, misalnya gitu. La rajula kainun fil dari, atau la rajula mawjudun fil dari. Khabarnya mahdhuf. Atau kalau untuk mubtadi yang untuk awal ya fil darinya itu sebagai khabar fi mahalli raf'in. Cuman itu nanti untuk pemula ya. Tapi asalnya jar majrur itu ada ta'alluqnya. Ada muta'alliqnya kemana gitu. Ke khabar mahdzub takdiruhu mawjudun au kain. Asalnya la rajula mawjudun fid dari, atau la rajula kainun fid dari. Naam, fahimtum? Paham ya? Apa Ustaz? Naam. Naam, tafadhal Burhan. Ini la fit dari rajulun. Nah. Itu yang dinasabkannya yang mana Ustaz? La fid dari rajulun, berarti lanya enggak beramal. Kenapa? Karena dia enggak memenuhi syarat kan? Karena lanya enggak langsung jumpa dengan nakirahnya tadi. Tadi syaratnya harus tubashir kan? Berarti itu tidak la tubashir, tidak langsung. La itu jadi apa? La biasa. La biasa. Nafi biasa saja. Untuk mengetahui la nafi biasa sama la nafi lebih itu gimana? Biasa dia jumpa dengan isim nakirah. Kalau nafi lil jins. Kalau nafi biasa Ya bisa aja kemana-mana. maksudnya bisa dia ma'rifah. Jadi lanya itu nanti bisa bermakna atof kan, cuman dia bermakna nafi tidak. Biasa kan kalau la nafi masuk ke fi'il mudhari misalnya. La ya'kulu atau la yadhhabu. La ya'kulu. Wallahu alam. Khalas, fahimtum? Burhan udah paham lah ya? Jadi lihat syaratnya itu ya. Lihat syaratnya, dia harus tadi kita bilang jumpa dengan isim nakirah, tapi tidak bertanwin. Yang kedua dia harus tubashir. Tubashir. Yang ketiga dia la takarrarat, tidak berulang. Selesai ya? Isim la udah selesai.
Masih ada? Udah habis ya? Oke, kita masuk munada lah. Ini cuman nggak ada spidol, jadi munada ini juga butuh apa? Ditulis harusnya. Tapi nggak apa-apa lah. Pahami aja dari ucapan Ustaz ya. Coba baca keras lagi. Babul munada. Al munada khamsatu anwa'in. Al mufarradu. Al mufradu, al alamu, wan nakiratu, wal maqsudatu, wan nakiratu ghayra maqsudati, wal mudhafu, wasyabih bil mudhaf. Nah, Bab munada. Munada ada lima bagian. Ini munada ya. Munada itu kalau kita panggilan ya, memanggil. Nah, jadi memanggil itu juga bab mansub nanti. Adapun adat atau yang berfungsi sebagai panggilan-panggilan itu nanti ada beberapa kan. Biasa ya kan. Ya, Allahumma. Nah, ya lanjut. Isim mufrad. Yang kedua isim alam. Isim bukan al-mufradul alam. Itu sifat di situ kan. Bukan pakai wa kan. Al-mufradul al-alam. Berarti dia mufrad alam. Berarti alam itu kan biasa dengan nama. Misalnya Ustaz bilang ya Muhammad. Dia barisnya apa? Ya Muhammadu atau ya Muhammad? Hah? Muhammadu. Dia bertanu ya Muhammadun atau ya Muhammadu? Muhammadu enggak pernah bertanu. Ghairutan ya. Si malam dia tidak bertan. Nah, itu kalau sim al-mufrad al-alam. Cuman kita fokus ini nanti ke bab mansub ya. Nah. Nanti selain ya ada juga ayya atau ayya. Itu misalnya ayya syajarul khubur. Sekarang kita fokus ke yang 5 ya. Kelima yang pertama al-mufradul alam, maka dia itu dia tetap di situ panggilannya marfu di situ kan. Tapi nanti sebenarnya dia fi mahalli nasbin ya. Oke, lanjut. Dan nakirah maksudah. Nakirah sudah, maka dia juga marfu. Kalau jadi dua itu nanti marfu duanya. Al-mufrad al-alam dan juga nakirah sudah. Ada riwayat kalau nggak salah Ustaz yang waktu Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur ya. Itu dia manggilnya ya rojul atau ya rojulan. Di riwayatnya Ustaz baca ya rojulan. Jadi dia nakirah ghairu maqsudah. Jadi dari barisnya itu kita tahu bahwasanya Nabi Yusuf itu memanggil itu siapa aja yang lewat. Enggak tertentu. Tapi kalau tadi dia bilang ya rojulu, berarti mungkin ke abangnya Yahuda misalnya, karena mereka yang buang kan. Tapi dia bilang ya rojulan. Berarti dia ghairu maqsudah, enggak ditentukan. Dia manggilnya itu enggak ditentukan, siapa aja yang lewat tolong aku. Tapi kalau Ustaz bilang ya rojulu, berarti misalnya gulam, udah Ustaz tentukan ya rojulu, Ustaz bilang. Nanti Ustaz manggil kalian ini semua ya rojulan, berarti kalian semua.
bisa angkat tangan. Tapi kalau Ustaz bilang ya rajulu, berarti satu orang. Ustaz sudah tentukan. Makanya disebut nakirah maqsudah. Ya Muhammadu, ya Fatimatu, ya rajulu. Itu dia marfu. Paham ya? Yang 5 itu 2 marfu. Isim alam dan nakirah maksudah. Oke, lanjut. Wal mudhaf Nakirah ghairu maksudah tadi paham ya? Itu bab mansub. Wal mudhaf mansub. Syabih bil mudhaf juga mansub. 2 marfu, 3 mansub. Misalnya yang nakirah maksudah tadi, yang saya bilang tadi lah, ya zalimu. Misalnya udah tahu orang itu, langsung ditentukan ya zalim. Kalau saya bilang ya zaliman, enggak tertentu dia. Kalau nakirah maksudah dia dhammah dan tidak bertanwin. Kalau nakirah ghairu maksudah dia mansub dan bertanwin. Ingat ya. Kalian manggilnya jangan ya rajula, tapi ya rajulan. Ya akilan misalnya. Terus wal mudhaf ya. Mudhaf berarti dia ada yang saya bilang ya talibal ilmi, ya abdallah, ya rasulullah. Jangan ya rasulullah, ya rasulullah, ya abdallah. Jangan ya abdullah. Kan sama kayak ayat Al-Quran gimana? Qulillahumma malikal mulki, kan? Malika itu mansub karena munada. Allahumma Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Dia harus latihan, yang begini harus latihan diucapkan. Karena ini kan bertukar-tukar nanti kan, kayak la nabil jinsi tadi, dia harus kita pahamkan dia. Apa tadi, yang penting ingat syaratnya gitu. Jadi nakirah ghairu maksudah gimana? Nakirah ghairu mansub tanwin. Ya rajulan. Ya rajulan berarti enggak usah tentukan ini bisa, itu bisa, ini bisa. Tapi kalau Ustaz mau manggil antum, Ustaz bilang ya rajulu. Kalau Ustaz cuma mau manggil antum, ya rajulu gitu. Itu nakirah maksudah. Kalau alam nama ya dimasu misalnya. Paham? Terus syabih bil mudhaf ini mirip-mirip mudhaf tapi dia dihilangkan. Ya muhibban lil khairi. Dia sudah sempurna. Muhibban itu sudah sempurna. Ya muhibban lil khairi. Ya hafizun darsahu. Ya hafizun. Ya kan? Hafizun dia syabih bil mudhaf. Kan seakan-akan ya hafidhu darsihi gitu kan. Ya enggak, ya hafidhun darsahu. Darsahunya Menjadi maf'ul. Paham? 5 tadi ya. Kita ulang coba. Al-mufrad al-alam. Nakirah maksudah, nakirah ghairu maksudah, mudhaf, syabih bil mudhaf. Itu munada. 2 marfu, 3 mansub. Selesai. Munada.
Belum? Oke, lanjut. Coba selesaikan munada. Fa'amal mufradu wal alamu wan nakiratu al maqsudatu fayubniyani ala Nayani yubanayani ala dhammi min ghairi tanwini nahwa ya zaidun wa ya rajulu wa thalathatu al baqiyatu mansubatun la ghairu. Nah, terjim. Maka adapun mufrad alam dan nakira maksuda maka sebagai penjelas atas Yubnayani apa? dijelaskan dua yang dijelaskan Dimabnikan. yang dimabnikan. Mabni, dia mabni. Ya Muhammadu ya rajulu, dia mabni ala dhammi. Makanya Ustaz bilang tadi dia sebenarnya fi mahalli nasbin. Ustaz bilang kan, cuma nanti ada yang mi'rab itu ya tetap marfu, tapi asalnya isim munada itu mansub kalau ada munada. Jadi dia sebenarnya mabni ala dhammi. Mabni ala dhammi. Yang dua itu. Oke, lanjut. Jadi selain tanwin Ghairi tanwin, tidak bertanwin. Dia mabni ala dhammah tapi tidak bertanwin. Jangan kalian bilang ya Muhammadun atau ya rajulun. Enggak boleh. Lanjut. dan tiga sisanya mansub tidak selainnya. Nah, di situlah apa itu? Atof. La ghairu di situ. Dia jadi harusnya ada guru mansubat gitu. Ya, di situ ghairu apa? Ghairu biasa bukan istisna. Bukan istisna ini. Ghairu itu istisna ya? Iya. Istisna. Kenapa dia marfu di situ? Karena Maktub. Terus kenapa enggak bertanwin? karena dia mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Mahdhuf. Sama kayak ba'du nanti kadang ya. Dimutlakkan dia. Asalnya ba'da kan. La ghairu man su batin. Jadi kalau yang mansub itu yang tiga lagi, maka dia itu mansub. Mansub asalnya bertanwin. La rajulan ya taliba al-ilmi, karena dia mudhaf. Ya hafizun darsahu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan nanti manggil kalian masih ya Zaidun, tidak boleh. Tapi ya Zaidu. Jangan bilang ya rojulun. Dia kalau la ya rojulu atau ya rojulan. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Indakum soal? Hah? Ba'du. Khalas? Jadi kalau misalnya kita mau bilang kaum Muhammad, jadi kita bilang kayak ya kaum Muhammadin gitu. Ya qauma Muhammadin. Yang penting yang Ustaz bilang tadi, kalau dia mudhaf sama ya Rasulullah, ya Abdullah. Jangan ya Abdullah, ya kan? Ya Abdus Somad, enggak. Ya Abdus Somad. Manggil. Kalau manggil Ustaz Abdus Somad nanti jangan ya Abdus Somad. Ya Abdus Somad. Khalas? Naktafi. Nakhtatim bihamdallah alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.